Episode dibuka dengan Kohei lagi duduk santai, sok cool, sambil nonton replay pertempurannya lawan Kuaga Titan. Mukanya sumringah kayak habis menang Mobile Legends 100 bintang. Dia bangga banget sampai nggak sadar kalau minumannya udah ditukar sama Kenggo. Mungkin pakai ramuan yang kalau diminum bikin joget TikTok. Tak lama, datanglah Mak disusul Liwen sambil bawa bubuk minuman ajaib hasil kebunnya sendiri. Tapi kamera geser ke markas Melzart. Di sana, Mother Melzart bangun dari tidur panjangnya beauty sleep ala monster dan sekarang punya mata baru di dadanya. Karena dari situ dia ngeluarin satu monster kece bernama Misty Horn. Awalnya para pendekar mikir ini monster lemah nggak sekeren namanya. Tapi Mother Melzart siap nunjukin kalau Misty Horn ini bukan kaleng-kaleng. Kembali ke markas B-Fighter. Lagi asik nyoba minuman baru, tiba-tiba dapat berita heboh yaitu ada monster cewek misterius bikin rusuh di kota. Langsung aja para B-Fighter siap tempur nyamperin TKP. Mereka berubah dan hadapi The Linger plus Bizak yang udah duluan di sana. Sementara itu, Kohei dapat bonus 2 spesial lawan Misty Horn. Pertempuran pecah. Dan ternyata Misty Horn ini beneran Queen of Chaos. Kohei nggak berkutik. The Linger coba tahan Kohei tapi Misty Horn santai kayak gak ada beban hidup. Lalu Misty Horn menjebak mereka dalam kepompong raksasa. Di dalam Kohei kena genjutsu level Hokage dan langsung game over. Ayu yang lagi tarung pun ketularan tumbang juga. Kenggo yang masih bebas pun ngamuk. Dia lepas jurus andalan tapi Misty Horn cuma bilang lucu, dan tak berdampak. Lalu ia nyaris eksekusi Kenggo. Tapi tiba-tiba Mak dan Liwen masuk ke arena pertempuran. Liwen tebas kepompong dan nyelamatin Kohei dan Ayu yang udah lemas kayak habis ikut lomba panjat pinang 10 jam. Bahkan The Linger dan Bizak yang tadi songong pun kena efek Misty Horn sampai kabur dengan penuh drama. Mak dan Liwen coba gebuk Misty Horn. Tapi sayang, Misty Horn ini level boss raid. Jadi serangan mereka cuma kayak kipasan angin. Dengan satu tap, Misty Horn bikin mereka mental. Kenggo nekat pasang badan, tapi nasibnya sama, mental lagi. Aura Misty Horn bikin semua orang mikir akan berakhir. Saat Misty Horn siap kasih hadiah pamungkas, matahari mulai tenggelam. Suasana jadi agak romantis tapi bukan buat Misty Horn. Entah kenapa begitu langit berubah jingga, si cewek monster ini mendadak melow, mungkin karena jam kerja monster cuma sampai sore. Daripada kena lembur tanpa uang transport, dia pun mundur perlahan kayak pemeran utama sinetron yang lagi slow motion. Sementara itu, Kenggo dan geng B-Fighter sibuk nolongin Ayu dan Kohei yang masih nge-fly karena efek genjutsu Misty Horn. Dan ternyata bukan cuma mereka, Bizak dan The Linger juga kena santet ilusi ini. Jadi semua jagoan kosmik kita kompak tumbang persis kayak habis kalah rang di Mobile Legends. Karena para pendekar utama lagi rebahan, Kenggo otomatis jadi kapten dadakan. Masalahnya otaknya bukan Intel Core i9, tapi Celeron generasi pertama. Untungnya dia punya Liwen dan Mak sebagai Google Translate hidup buat strategi. Dan tentu saja mood booster datang dari si Ayang Yui. Dengan secangkir kopi hangat yang katanya bisa mencerahkan pikiran. Setelah mikir keras, Kenggo sadar setiap monster buatan Mother Melzart punya kelemahan. Pasti Misty Horn juga. Analisis Kenggo level detektif mengatakan kalau kelemahannya ada di tanduk unicorn yang jadi pusat genjutsunya. Singkat cerita, Kenggo, Liwen, dan Mak langsung OTW cari Misty Horn. Pertarungan dimulai. Ternyata 3 lawan 1 nggak ada artinya. Misty Horn cuek bebek meskipun mereka pakai senjata pamungkas. Mereka digilas mentah, bahkan kena jurus kepompong genjutsu lagi. Dalam sekejap, trio B-Fighter masuk ke mode nyasar di dunia Naruto. Tapi pas Misty Horn udah siap kasih finishing move, trio B-Fighter ini malah balas menyerang. Rahasianya, Kenggo udah aktifin mode anti-santet limited edition Cosmo Academia yang bisa menangkal semua genjutsu. Misty Horn langsung panik begitu tanduknya jadi incaran. Dan benar saja, tanduknya hancur, kekuatannya rontok, dia kaget sampai nggak sempat update status di Instagram. Meski udah lemah, Misty Horn masih belum tumbang. Untung bala bantuan datang. Ayu, Kohei, dan Yui muncul setelah sembuh dari genjutsu. Kohei pun memberikan senjatanya ke Kenggo buat jurus pamungkas. Serangan input rival siap menghajar Misty Horn sampai uninstall dari bumi. Kenggo akhirnya menamakan jurus pamungkasnya Kuaga Buster. Sebuah nama yang terdengar seperti minuman energi rasa jeruk tapi efeknya cukup buat bikin Misty Horn terinstall dari dunia monster. Dengan satu tembakan, si monster cantik yang hobi genjutsu itu resmi jadi kenangan manis. Pertempuran selesai, dunia aman,
Dan esok harinya plot berubah jadi drama percintaan. Terlihat Kenggo dan Yui sedang pacaran perdana di sebuah taman. Kenggo kelihatan grogi banget, tangan udah gemetar mau gandeng Yui tapi takut kalau tangannya dingin kayak kulkas. Di balik semak-semak, ada tim kepo. Ayu, Kohei, Mak, dan Liwen lagi ngintip kayak detektif abal-abal. Tapi karena kecerobohan, mereka malah ketahuan. Momen romantis pun berubah jadi acara roasting bareng. Lanjut ke hari berikutnya, kamera geser ke sekelompok cewek sekolah. Salah satunya kita sebut saja Cici. Setelah berpisah dari temannya, dia tiba-tiba didatangi sosok misterius yang entah mau apa, serem banget vibes-nya. Skene pun pindah ke Sophie yang lagi nunggu yayangnya Kohei pulang sekolah. Lagi asik nungguin, dia lihat seorang bocah kita panggil Amon yang lagi asik main baseball sampai dimarahin emaknya karena bikin genteng pecah. Kohei akhirnya datang dan Sophie pun cabut bareng yayangnya. Sang emak juga ikut pergi entah ke pasar atau ikut arisan. Tapi nggak lama kemudian, hal aneh terjadi. Dari kejauhan, Cici muncul bawa suling sakti. Dia mainkan sulingnya kayak konser pribadi, dan semua anak yang dengar suaranya langsung auto-hipnotis. Amon ikut terbawa arus, dan tak lama segerombolan anak-anak juga ikut jadi fans klubnya Cici. Mereka dibawa ke sebuah goa yang isinya ada patung kuno. Cici yang sekarang kayak ketua sekte bilang patung bakal melindungi kita. Terus dia kalungin simbol dari potongan batu patung itu pada setiap anak. Kamera balik lagi ke Sophie dan Kohei yang baru check out dari hotel. Di jalan, Sophie lihat sarung tangan baseball punya Amon jatuh. Ia pun berpikir semua tidak baik-baik saja. Mereka pun mampir ke rumah Amon buat balikin sarung tangan. Tapi di luar rumah, Amon udah berdiri pucat kayak habis nonton film horor sendiri. Pas Sophie mau kasih sarung tangan, tiba-tiba nongol Cici dengan kalung jimatnya. Mereka berdua pamer jimat kayak lagi adu fashion show. Sophie makin yakin ini ulah Melzart, dan benar saja. Di markas, Mother Melzart lagi rapat sambil presentasi PowerPoint. Cara upgrade kekuatan pakai energi bocil polos. Semua monster tepuk tangan setuju. Besoknya, Sophie lihat Amon lagi jalan dengan mata kosong. Dia coba semangatin hobinya main baseball. Tapi Amon sekarang cuek, kayak habis diselingkuhin sama timnya. Bahkan diajak main pun gak ada respon. Tiba-tiba muncul monster baru dan langsung menyerang Sophie. Untung Kohei datang jadi pahlawan. Mereka berdua pun berubah dan bertempur. Bukan bertempur cinta di ranjang, tapi melawan si monster. Monster ini kayak punya misi suci, yaitu tiada maksiat di muka bumi. Jadi dia banting Kohei dan Sophie berulang kali, kayak pasangan yang gagal audisi Dancing with the Stars. Untung Ayu dan Liwen datang jadi skuad cadangan. Monster sadar bakal kalah dan akhirnya mundur sementara. Tapi masalah belum selesai. Cici masih lanjut jadi pawang suling, kumpulin anak-anak buat ritual aneh di taman kota. Hal ini terdeteksi sama AI Ayu yang langsung lapor ke markas. Para B-Fighter langsung tancap gas ke taman kota. Tapi bukannya disambut kembang api, mereka malah disuguhi pemandangan horor. Mother Melzart melayang di langit kayak bos besar di game RPG. Sambil bawa bola kristal yang ngumpulin energi anak-anak. Dan masalahnya bocil-bocil itu malah angkat tangan kayak lagi konser Coldplay. Anak-anak kasih energi mereka ke Melzart dengan senang hati. AI dan Masaru langsung panik di markas. Cici malah nambahin stok bocil buat upgrade Melzart ke level Supreme. Masaru nggak mau dunia berubah jadi game over. Jadi dia kasih perintah untuk mencari Cici sebelum semua bocil jadi power ban Melzart. Tim pun menemukan Cici. Tapi alih-alih bilang hai, Cici malah ngamuk dan nyalain mode genjutsu dari kalungnya. Para B-Fighter sampai terpental kayak ketiban tiang listrik. Mereka terpaksa berubah biar nggak mental makin jauh. Tapi Sophie punya ide cerdas. Dia yakin Amon si bocah baseball adalah kunci mengakhiri ini semua. Jadi dia kabur nyari Amon yang lagi asik nyetor energi ke langit. Sophie datang lengkap bawa sarung tangan baseball berharap kenangan manis bermain baseball bisa nyadarin Amon dari hipnotis suling mistis. Sayangnya itu sama sekali nggak ngefek. Situasi makin kacau ketika anak-anak sekota udah setor energi full. Cici palsu plus geng bocah dihipnotis lagi agar hajar para B-Fighter habis-habisan. Tapi Sophie nggak menyerah. Dia terus meneriaki Amon tentang baseball. Sampai akhirnya Amon sadar. Kalung jimatnya jatuh dan hancur serta bikin hipnotisnya hilang. Amon lalu nunjukin jalan ke tempat ia dapat jimat itu. Mereka sampai di goa, ketemu patung kuno yang ternyata sumber kekuatan jahat ini. Tapi pas Sophie lagi inspeksi,
Dia dengar suara minta tolong dari belakang patung. Ternyata Cici asli lagi disekap di situ, lengkap sama jebakan bom waktu. Sophie langsung lompat, dan berhasil selamatin Cici detik-detik sebelum meledak. Di luar, anak-anak masih ngasih energi ke Melzar. Tiba-tiba Sophie muncul bawa Cici asli. Terungkap kalau Cici yang lagi mimpin ritual adalah monster penyamar yang ngasih hipnotis di awal cerita. Sophie langsung berubah, gabung dengan B-Fighter lain. Dengan tembakan akurat, mereka hancurin tanduk monster, dan seketika semua anak-anak sadar. Kalung-kalung mistis mereka rontok kayak kartu kredit yang sudah kadaluarsa. Melzar yang gagal upgrade pun kesal dan cabut dan ninggalin si monster sendirian. Monster yang gak punya opsi selain bertarung akhirnya nekat lawan 4 B-Fighter. Tapi apalah daya, serangan gabungan Super Mega Power langsung bikin dia jadi arang. Esok harinya, semua kembali damai. Amon dan Cici happy ending dengan main baseball bareng tanpa suling-suling hipnotis lagi. Sementara di markas Melzar, The Scorpion lagi asik menajamkan senjata sambil dendam maksimal ke Kohei, apalagi setelah kapak rohnya diambil sama bosnya sendiri. Shin berpindah ke Kohei yang lagi belajar sejarah buat ujian. Tiba-tiba datang dua bocah kita panggil Nobita dan Samsul meminta tanda tangan karena Kohei sekarang seleb hero. Tapi pas diajak selfie, Kohei langsung kabur. Lanjut ke Julio yang lagi sibuk nyiapin pameran artefak suku Aztec di Jepang. Di sisi lain, Kohei di markas masih belajar sambil diganggu teman-temannya. Sampai tiba-tiba, TV nyala ngasih berita The Scorpion ngamuk di kota. Tanpa pikir panjang, B-Fighter pun langsung bersiap. Para B-Fighter akhirnya sampai di lokasi dan nemu The Scorpion lagi nongkrong sendirian. Mereka langsung mikir buat ngehajar rame-rame. Tapi ternyata The Scorpion hari ini nggak main-main. Dia buka mode full power, dan Ayu dan Kohei langsung ditumbangkan kayak daun ketiban galon. Tinggal Kohei doang yang masih berdiri. Walau jalannya udah miring kayak hutan negara. Kohei pun terpaksa duel 1 lawan 1. Tapi The Scorpion terus ngasih tekanan sampai Kohei pun sampai ambang kekuatannya. Ayu yang panik langsung telepon Julio yang lagi sibuk jadi duta budaya di pameran Aztec. Kohei udah siap dihabisin dan tiba-tiba Julio masuk dengan gaya dramatis. Nembakin The Scorpion pakai senjatanya. The Scorpion kaget, akhirnya dia mundur karena pertempuran tidak fair. Kembali ke markas Melzar. The Scorpion lagi meeting dadakan sama Kilmantis dan Delinger. Delinger ngambek karena gak diajak. The Scorpion jawab santai karena ia menginginkan pertempuran yang adil. Delinger langsung sakit hati karena tak dianggap sebagai tim kesatria Melzar. Sementara itu, B-Fighter mampir ke pameran Aztec yang digelar Julio. Kohei lagi galau di pojokan, didatengin lagi sama Nobita dan Samsul. Fans setia yang cuma mau selfie. Kohei nolak karena ia sadar ia telah kalah telak kekuatan dari The Scorpion. Drama Kohei pun keburu putus karena alarm plot twist berbunyi karena adanya mobil pembawa artefak yang dibawa kabur dan sudah pasti ini pasti ulah Melzar. Mereka nyusul sampai ke gudang tua. Mobilnya ada di sana, Kohei yang lagi kebanyakan nonton sinetron langsung lari tanpa mikir, padahal Julio udah teriak kalau itu jebakan. Dan benar saja, laser dari dinding nyemprot mereka kayak wahana outbound maut. Untungnya B-Fighter cepat berubah dan bersin semua. Tapi jebakan utamanya ternyata lebih sadis. Pintu gudang terkunci, api menyala. Ini jebakan mautnya Delinger, Bizak, dan Kilmantis tanpa sepengetahuan The Scorpion tentunya. Di dalam gudang, Ayu ngedeteksi bom lain. Ia berkata kalau harus hajar pintu pakai mobil. Mereka pun banting setir keluar kayak adegan Fast and Furious versi Tokusatsu. Begitu berhasil keluar, 3 kesatria Melzar nongol dan langsung hajar mereka. Tapi The Scorpion malah ngamuk dan menyerang rekannya. Ia berkata kalau hanya ingin bertempur dengan Kabuto sebagai sesama pimpinan. Drama villain internal semakin panas. Akhirnya duel yang ditunggu pun terjadi, Kohei versus The Scorpion, tanpa backup, tanpa cheat. Pertarungan super sengit, keduanya keluarin jurus pamungkas. Sampai Kohei jatuh lagi, tinggal nunggu diakhiri. Tapi kilas balik ke senyum teman-temannya bikin Kohei bangkit. Dia dorong The Scorpion balik ke gudang dan mereka nggak sadar di dalam masih ada laser yang menempel. Dua-duanya disikat laser sampai gudangnya meledak. Ledakan kayak ending film Hollywood. Kohei keluar dengan tenaga sisa-sisa, baju sobek, rambut acak-acakan, dan lemah. Sementara The Scorpion tidak ada kabar. Melihat itu, 3 kesatria Melzar langsung ngamuk, mereka pun nyerang B-Fighter dengan full power.
Namun jumlah musuh bener-bener nggak ngotak. B-Fighter kewalahan kayak mahasiswa kena tugas 7 matkul. Akhirnya mereka keluarin jurus pamungkas, serangan all-in combo paket hemat. 3 kesatria Melzart mental jauh sampai kayak dilempar ke promo Indomaret. Mereka pun terpaksa mundur sambil mikirin strategi baru. Dari balik asap, muncul The Scorpion yang masih hidup. Jalan pincang, napas satu-satu, tatapan penuh dendam. Tapi bukannya balas dendam, dia malah cabut bom dari pinggangnya dan dia meledakin dirinya sendiri buat kabur karena kesel liat timnya nggak kompak. Pertempuran selesai dan artefak Aztec pun aman balik lagi ke museum. Kohei berdiri sambil mikir keras. Karena dari power dia kalah dari The Scorpion. Ia menang karena senjata Kabuto saja. Jadi ia harus latihan demi mengalahkannya. Tapi sebelum jadi pahlawan ujian sekolah dulu bro. Kembali ke markas Melzart. The Scorpion lagi ngerawat luka sendiri kayak habis putus cinta. Sementara rekannya ngoceh nggak jelas. Dia cuma diam, tatapan kosong, sambil mikir, next time ia nggak bakal ngajak bocil-bocil ini lagi dan film pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.